sini kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita masih dipertemukan sehingga kita datang bersekutu, mendengarkan dan membaca sebagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka kitab kita. Ya, saya telah pilih dari kitab Amsal pasalnya yang ke-24 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecelah kekuatanmu, bebaskan mereka diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terkuyung-kuyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apa dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apa dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terposok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Janganlah menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Sekian jauh dari pembacaan kita. Di sini saya menyimpulkan satu tema, yaitu kegagalan bukanlah akhir segalanya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin kita semua pada saat ini tentunya kita mengalami yang namanya kegagalan. Bukan hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi mungkin kita berkali-kali mengalami yang namanya kegagalan. Kegagalan baik kepada orang tua, kegagalan di dalam mendidik anak, kegagalan dalam membangun rumah tangga yang baik. Baik kita sebagai anak muda, gagal di dalam memakai masa muda kita untuk Tuhan. Tentunya banyak hal-hal yang membuat kita merasa gagal di dalam hidup kita. Tetapi kita jangan menganggap kegagalan itu, kita jangan berpikir negatif, menganggap kegagalan itu hanya membuat kita terpacu dan termenung, tetapi kita seharusnya menganggap kegagalan itu membuat kita termotivasi, membuat kita bangun dan berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan ketika kita gagal, kebanyakan orang merespon dengan sikap negatif, menyerah dan berputus asa. Namun sebagai orang percaya, kita diajar untuk tidak gampang menyerah dalam situasi apapun, melainkan terus berusaha dan berjuang. Ketika gagal, ada kalanya kita merasa lelah untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan. Kita mencari banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Tetapi kita melihat dari kitab Pengkhotbah 11 ayat yang keempat berkata demikian, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur,
dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan dinuai. Tuhan tidak menghendaki kita terpaku kepada kegagalan-kegagalan masa lalu, tetapi Tuhan menginginkan kita terus maju dan menatap ke depan. Tuhan tidak menghendaki kita terpaku kepada kegagalan-kegagalan masa lalu. Karena jika kita memandang masa lalu kita, tentunya kita tidak akan bangun hidup kita untuk ke arah yang lebih baik. Ketika kita terpaku pada masa lalu yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya ambil contoh di dalam kehidupan orang tua yang sudah berkeluarga di tempat ini. Tentunya jika ada keluarga kita hanya masalah sepele, di mana mungkin ada salah satunya yang melakukan hal-hal yang fatal, di mana ia melakukan perselingkuhan. Nah, di situ terjadilah masalah di dalam keluarga di situ. Dan sebagai suami yang merasa bahwa yang diselingkuhi merasa bahwa saya tidak membangun keluarga saya dengan baik, saya gagal di dalam membangun keluarga saya dengan baik. Tetapi dalam contoh hal kecil ini, terus terang kita mengambil hal-hal yang positifnya. Jadikan kegagalan itu menjadi motivasi dalam hidup kita, membuat kita lebih dekat dengan Allah, memperbaiki diri kita, sehingga kita mendapatkan masa depan yang baik, mendapatkan atau membuat keluarga kita menjadi lebih baik. Dan kita menganggap kegagalan itu sebagai cambuk untuk kita keluar dari zona nyaman dan mengizinkan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan saja berkata, aku yakin sepenuhnya Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tetaplah percaya kepada Tuhan, bahkan saat ini, meskipun kita berada di titik terendah sekalipun dan tak berdaya, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dan janji Tuhan adalah ya dan amin. Tiada janji yang tidak ditepatinya. Janji Tuhan itu akan ditepati jika kita menaati dan melakukan kehendak-Nya dan berpegang teguh kepadanya. Kita ambil satu contoh tokoh Alkitab. Saya ambil contoh tokoh Alkitab yaitu Yusuf sendiri. Yusuf adalah satu contoh orang yang mengalami berbagai masalah berat, yang berada di suatu situasi yang seolah-olah mengantarkannya pada kehancuran. Kita tahu saja cerita dari tokoh Alkitab ini yang saya jadikan contoh, di mana dia dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Bahkan bukan hanya dibuang, melainkan dia dijual ke orang Mesir. Di sana dia dijadikan budak, bahkan difitnah. Bahkan banyak sekali kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi ia tidak terpaku pada kegagalan itu, malah ia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia terus menjaga konsistensi iman dan tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Proses demi proses yang dijalaninya semakin mengantarkannya kepada penggenapan janji Tuhan. Karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, janganlah
sekali-kali kita bersandar pada apa yang kita lihat secara jasmani, melainkan percayalah pada kuasanya. Di dalam kegagalan yang kita alami, yang berbicara pada renungan kita hari ini, itu seharusnya kita membuka diri untuk belajar dari kegagalan itu. Kita jadikan sebagai cerminan keterbukaan kepada Roh Kudus, sehingga ia bisa menyingkapkan apa yang baik yang bisa kita petik dan kita bisa lakukan untuk kedepannya. Kita memang tidak mau gagal, tetapi kita bisa belajar dari kegagalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan itu lebih penting daripada menutupi kegagalan menjadi pesimis. Jangan malu dan takut gagal. Kegagalan itu justru akan memberitahu kita jalan untuk berhasil. Jadi kita harus mendalami firman Tuhan pada saat ini dan tidak membiarkan kesalahan itu berlarut-larut, membiarkan kegagalan itu terpaku di dalam kehidupan kita, sehingga kita menyerahkan diri pada dosa. Tetapi jadikanlah kegagalan itu adalah sukses. Jangan jadikan kegagalan itu kita membuat kita putus asa, tetapi jadikan kegagalan itu tidak membuat kita patah semangat, tetapi kita jadikan kegagalan itu sebuah proses menuju keberhasilan. Tetaplah berlomba dengan tekun. Belajarlah selalu dari kegagalan dan jadilah orang yang berhasil keluar sebagai pemenang. Amin, firman Tuhan.